Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita masuk ke materi kita berikutnya pada mata kuliah desain grafis dan fotografi. Jadi materi kita kali ini masih seputar CorelDRAW ya. Jadi materinya sekarang ini membuat Metal Gear, roda gigi. Jadi gambar 3 dimensi ya. Materinya bersumber dari buku, ini saya pakai buku The Magic of CorelDRAW, pengarangnya Nandi Hendratman ST, ya, Nandi Hendratman ST dan kawan-kawan. Oke, kita cobakan saja. Kita gunakan CorelDRAW. Saya kebetulan menggunakan yang versi 2021. Kalau yang The Magic of CorelDRAW ini bukunya dia menggunakan versi CorelDRAW berapa nih ya? X13 ya. Ya, nggak apa-apa. Kita cobakan saja. Ini kita klik ini ya. Nah, kemudian ya judulnya kita kasih ini. Judulnya kita bikin di sini Metal Gear misalnya. Metal Gear. Atau roda gigi lah ya. Nah, simpel aja. Dan oke aja di sini. Page size-nya A4 ya. Oke. Nah, satuannya milimeter di sini. Oke. Seperti itu. Nah, jadi sekarang yang pertama kita lakukan adalah membuat gambar bintang terlebih dahulu. Kita gunakan Start Tool. Kita lihat di sini, di bagian poligon. Ya kan? Oh ya, kebetulan saya pakai yang versi CorelDRAW yang versi 2021 ya. Nah, di sini ikonnya seperti ini. Buttonnya. Nah, ini dia ada di bagian polygon tool. Ada panah kecil di bawahnya. Pilih Start. Ini dia. Start. Kemudian buat di sini. Berapa? Misalnya di sini roda giginya saya tambah menjadi 14 misalnya. 15 seperti ini. Bantu dengan menekan kontrol di keyboardnya. Supaya, itu dia. Oke. Nah, seperti ini. Ya, mau ditambah juga bisa. Tinggal ditambah aja. Nah, ini juga mau ditambah 20 misalnya. Udah 20 giginya. Berarti giginya ini nanti 20 ya. Kita mulai dari bintang ya. Menggunakan bintang, kemudian atur jumlah giginya menjadi 20. Oke. Kemudian, saya buat gambar sebuah lingkaran. Kita buat gambar sebuah lingkaran seperti ini. Supaya lebih jelas ya, ini saya kasih warna lah. Supaya lebih jelas, saya kasih warna kuning lah ya. Nah, supaya kelihatan. Kemudian, ini saya buat gambar lingkaran. Seperti biasa, Anda bantu dengan kontrol. Tekan kontrol. Oke, kira-kira seginilah ukurannya. Kemudian, ambil. Segini kira-kira. Kecilkan lagi dikit. Nah, udah segitulah. Sudah. Kemudian ini kita blok kedua-duanya. Blok. Lalu tekan huruf E di keyboard. Kemudian huruf C. Nah, supaya dia mendapatkan posisi yang center. Oke. Kemudian ini terlalu besar ini sebetulnya. Bisa kita perkecil lagi sedikit. Sedikit aja, udah. Kemudian di blok lagi. Tekan huruf E. Nah dia rata ini secara horizontal. Tekan huruf C. Dia rata secara vertikal. Nah, sekarang dia sudah pas. Lalu ini kita blok lagi. Kita blok. Dan Anda tekan di sini. Sorry. Nah, jadi di sini ada pilihan back minus front, ada
front minus back. Kita ambil front minus back coba. Nah, ada juga. Oke. Kita ambil ini. Simply. Ini ada trim. Ini ada well. Coba kita ambil well. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu bisa Anda coba-cobakan. Yang sekarang yang kita gunakan adalah well. Dah, sekarang seperti itu dia ya. Lalu kita buat gambar sebuah lingkaran lagi. Tambahkan satu lingkaran lagi. Yang lebih besar dari yang pertama. Kira-kira sebesar inilah ya. Boleh. Lalu kita blok lagi nih. Blok. Kemudian tekan E. Tekan C. Supaya dia tepat berada di tengah. Kemudian kalau tadi kan kita pilih well ya. Ya. Ini kita blok ya, jangan lupa. Karena kita akan menggabungkan dua objek ya. Ini bintang kemudian lingkaran ini. Mau kita gabungkan. Menggabungkannya kita bisa menggunakan fasilitas well tergantung kebutuhan kita tadi ya. Kalau untuk menyatukan gambar seperti yang pertama itu kita pilih well. Aduh, belepotan lagi. Well, nah sekarang kita pilih ini. Back minus front. Kita coba. Nah, udah masuk. Seperti ini. Bukan ini yang kita mau. Oke, jangan lupa di blok. Ini. Apa ini? Front minus back. Enggak juga. Oke, jadi supaya Anda tahu ya seperti apa yang kita gunakan. Yang mana yang kita gunakan. Kalau yang ini apa? Simply. Ini. Front minus back. Ini. Simply. Ini. Interest. Ini. Trim. Ini. Well. Kita coba gunakan yang simply. Anda juga. Kita gunakan yang, kalau simply enggak, ini apa nih? Intersect. Kita pilih ini. Oke. Nah, jadi sepertinya pilihan kita ada di intersect nih. Kalau intersect ini, maka objek-objek ini akan terpisah-pisah seperti ini. Ini bisa kita ambil satu lingkarannya. Kemudian ini. Ini dia. Kemudian bintangnya. Itu dia. Jadi yang mana pilihan kita tadi? Intersect. Oke. Nah, yang kita butuhkan yang mana nih? Ada bintang, ada lingkaran. Nah, kita tidak butuh yang dua ini. Kita delete saja. Delete. Nah, yang kita ambil yang ini. Oke. Nah, karena kita mau bikin roda gigi tadi kan. Nah, setelah ini, coba Anda buat satu lagi lingkaran. Lingkaran kita menggunakan ini ya. Ellipse tool atau tekan F7 pada keyboard. Kemudian buat gambar lingkaran di sini seperti ini. Seperti biasa bantu dengan menekan Ctrl di keyboard. Udah. Oke, sekarang kita blok lagi kedua-duanya. Ingat ya, untuk memblok itu kembalikan pointernya ke sini nih, mouse-nya Anda klik ini bagian selection. Ya, selection, kemudian blok. Tekan E, tekan C, huruf C di keyboard ya. Udah. Nah, sekarang seperti ini. Nah, kalau dia sudah berada di tengah seperti ini, kita ingin membuang bagian tengahnya ini. Sesuai dengan lingkarannya ini. Yang mana yang kita pilih? Ini apa nih? Back minus front. Kita ambil yang ini, back minus front. Nah, benar. Ya. Sekarang ini sudah kosong tengahnya ini. Kelihatan ya? Ini sudah kosong tengahnya seperti donat ya. Kalau tadi kan belum. Oke, sekarang saya ingin menambahkan lagi nih. Tambahkan lagi gambar segi 4 seperti ini. Segi 4 seperti ini. Oke. Ini baru satu. Tambah satu lagi. Jadi kita bikin dua. Nah, untuk duanya ini bisa kita gunakan. Bisa copy paste, kemudian putar bisa aja. Tetapi saya mau ya seperti ini ya. Supaya Anda paham ini. Kita gunakan ini. Ada transform. Nah, ini dia. Transform. Kalau transformnya tidak ada di sini, di bagian kanannya ini, Anda bisa pilih pada bagian window. Ya kan? Kemudian pilih Docker. Kemudian ini ada transform. Alt F7. Ya.
tekan aja itu. Karena saya sudah milih ya, maka di sini sudah muncul di sini. Maka dia akan muncul di bagian sini nanti atau di bagian kanannya ini. Ya, jadi caranya pilih window, kemudian Dockers, kemudian ALT 7 tadi. Atau pilih transform. Ini dia. Udah, kalau Anda klik, maka dia akan ada di sini nanti. Udah. Sekarang, saya pilih transform. Ya. Pilihan kita yang mana nih? Ini ada pilihan nih. Ini untuk menggeser ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Kalau ini untuk memutar. Rotate. Ya. Saya pilih bagian rotate ini. Sudutnya berapa? Sudutnya saya ambil 90 derajat. 90 derajat. Ya, ada klik 90 di sini. Kemudian kopinya berapa? Ada 1 kopinya. Udah. Oke. Jadi dia akan langsung terkopikan sebanyak berapa? Sebanyak 1. Ya, kita cobakan. Kita pilih apply. Kalau Anda buat di sini 2, maka dia akan terkopikan 2 dan seterusnya. 3 dan seterusnya. Ya kan, ini 1 aja. Kita apply. Nah, itu dia. Jadi dia langsung menjadi 2. Nah, susah lagi kita menggeser tengahnya. Nah, sekarang ini kita blok lagi. Kita blok. Oke. Kemudian untuk menyatukan ini, kita pilih ini nih. Well. Kita pilih well. Klik. Sip. Nah, tadi kan tidak berwarna ya. Yang ini, karena sudah kita gabungkan, maka dia akan berwarna. Karena ini satu. Sudah menjadi satu nih. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini bisa kita berikan. Nah, ini nih. Kalau yang versi berapa ya? Versi X13 ada fasilitas chamfernya. Di sini kita punya sudut ya. Ini sudut. Sudutnya ini mau saya berikan lengkungnya di sini. Sudut radiusnya. Jadi kita butuh fasilitas yang disebut dengan fillet scallop chamfer. Nah, cara memunculkannya bagaimana? Kalau di versi 2021 ini contohnya nih, ini corners namanya. Kalau ini belum muncul di bagian kanan ini, maka perlu Anda pilih di bagian window. Pilih window, kemudian pilih dockers, kemudian pilih corner. Nah, ini kan belum ada nih. Ini baru transform ini kan. Jadi caranya memunculkannya window tadi ya. Window, dockers, kemudian corners. Ini dia. Kalau sudah muncul ya udah biarkan saja. Ya kan, kalau belum ya Anda carilah corners. Nah, sekarang saya mau membuat ini sudut ini ya. Ini menjadi lengkung. Caranya adalah dengan memilih bagian ini. Bagian fillet ini. Ya. Anda klik bagian fillet. Klik. Kalau scallop seperti ini lengkungnya. Kalau fillet seperti ini lengkungnya. Nah, maka klik saja. Klik saja sampai ini kelihatan di bagian sini ada lengkungnya. Nah, ini kan 10, saya bikin ini menjadi 5 misalnya. Oke, 5 filletnya. Scallop, fillet. Nah, ini 5. Atau 6 lah ya. 7 lah. 7. Oke, 7. Nah, ini 7. Dan apply. Perhatikan bagian sini. Kita apply. Nah, ini dia. Ini juga, saya klik juga. Klik bagian ini. Tentu menggunakan shape tool. Nah, shape tool. Klik. Ya. Sama tadi ini ya, menggunakan shape tool juga. Klik. Lalu filletnya. Ini kan scallop. Filletnya klik aja lagi. Ya kan? Klik sampai nanti kelihatan ini. Dan kemudian radiusnya 7 ya, sama dengan ini. Apply. Nah, ini juga. Sama. Klik. Kemudian ini kan belum ada nih kelihatan. Klik aja filletnya lagi. Nah, udah. Kelihatan di sini lengkungnya. Oke. Ini juga. Fillet. Oh ya, klik apply. Ini juga ternyata satu-satu tadi ya. Klik lagi. Fillet.
sampai ada lengkungnya, dan apply. Dah, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah ada lengkungan seperti itu, di bagian sini juga, bagian ini juga nih, di bagian sini, ini juga perlu kita tambahkan filletnya. Fillet, klik, nah, radiusnya berapa? 7, apply. Oke, ini juga, klik, 7, apply. Ini juga, apply. Ini juga, karena ini sudah kita setting tadi ya, 7, play lagi. Ini juga filletnya, play. Ini juga klik fillet, apply. Kemudian ini lagi fillet, apply. Ini juga apply. Sudah seperti ini. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini perlu kita berikan apa lagi ya? Kita berikan efek 3 dimensinya. Caranya gimana? Di interactive extrude. Nah, ini kita extrude nih. Klik. Kemudian kita pilih extrude. Di bagian mana nih ya? Kita cari di bagian sini. Ini dia. Extrude. Klik extrude ya. Sudah. Ini ya udah kita tarik aja ke bawah. Iya, seperti itu. Ya, seperti inilah kira-kira extrude-nya. Ke bagian bawah tadi ya. Kalau ini kita putar, ya oke lah, masalah. Jadi kalau kita tarik ke bawah tadi, ya udah ini kan berarti arah bayangannya di bagian sini nih, di atas. Oke, nah ini bisa kita putar sih sebetulnya. Caranya adalah dengan memilih bagian ini nih. Di bagian mana ya? Extrude, kemudian ada pilihan di sini. Extrude color, extrude level, extrude rotation. Oke, ini colornya. Color. Nah, ini ya. Ini memberikan bayangan ya. Ini ada kuning warnanya. Ya. Ada hitamnya. Karena ini warnanya kuning ya. Nanti kita rubah warnanya bisa juga nih. Seperti itu. Jadi caranya adalah ini Anda pilih di sini nih. Ini ada extrude lighting ya. Ada pilihan satu. Ya. Nah, ini tinggal mengatur saja ya. Karena ini dimensi, 3 dimensi. Atur aja lagi. Di bagian mana ini. Ya. Nah, ini bisa dipindahkan ke bagian tengah, hitam semua jadinya. Nah, udah, di setting-setting aja. Yang ketiga, ini kita hilangkan. Nah, ini kita ambil. Udah. Ini color sudah tadi. Color. Ada bayangan hitam di sini. Kemudian ini bevelnya ada. Kalau kita gunakan bevel ya, ini dia. Jadi ada bevel di sini. Bevelnya itu ada bagian apa namanya? Bagian sisinya ini kelihatan ya. Kalau kita mau gunakan, ya. Ini kita perkecil bevelnya. Oke. Sudutnya. Terlalu kecil jadinya. 45. Oke, ini kita tambah dikit. Nah, udah seperti itu. Kalau kita mau memberikan bevel. Jadi ini seperti itulah caranya. Kita close aja lagi. Oke. Dan kemudian di bagian sini extrude rotation. Nah, ini rotasinya, perputarannya. Mau putar kemana?
Nah, ya kan? Ini dia. Misalnya putar ke sini nih. Seperti itu. Udah. Nah, ini kalau kita gunakan yang versi 21 ya, ternyata lebih asik juga ya. Versinya lebih tinggi sih ya. Nah, tapi agak berbeda, kita harus mencoba-cobakan jadinya kan. Nah, udah, sekarang gitu aja lah. Sudah. Warnanya bagaimana ini? Warnanya kalau mau ditukar, gampang menukar warnanya. Tinggal ganti aja warnanya, misalnya mau warna merah misalnya. Kalau malah apanya yang bertukar ya? Garis pinggirnya saya hilangkan. Ini warnanya merah. Colornya, coba lihat di color. Ini kita ganti ininya nih. Oke. Udah seperti itu. Ternyata nggak bisa berubah warna ya. Nah, kita zoom. Nah, jadi di sini ada tadi kan ya, ada bevelnya. Ini kelihatan nih, ada bevelnya di sini. Nah, lalu sekarang kita potong. Jadi ini kan terlalu tebal nih kesininya. Jadi kita atur depth-nya berapa. Ini apa nih? Nah, ini depth-nya ya. Kita bikin di sini misalnya menjadi 2 saja. Oke. Nah, seperti itu. Yap. Seperti ini jadinya gearnya. Oke. Cuma ini biasanya saya bisa rubah warna ini. Cuman kalau pakai ini saya nggak tahu nih gimana cara merubah warnanya. Nanti silakan dicobakan saja ya. Kita mencoba-coba. Nah, yang berubah warnanya ini bagian ininya. Nah, bagian pinggirnya ini yang berubah warna. Seperti itu jadinya. Kuning. Begini. Biru. Begini. Kalau grayscale. Silver. Misalnya kan kita ingin mendapatkan warna silver misalnya. Seperti itu. Ya. Kurang bagus juga. Hijau. Nah. Oke, seperti itu dia jadinya ya. Oke, warnanya ternyata di sini, di bagian ininya yang berubah warnanya. Di atasnya ini nggak berubah. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita buat gambar sumbunya lagi. Sumbunya kita gunakan ini aja. Oke, sumbu kita buat di sini sumbunya. Bantu dengan kontrol. Udah. Sekarang untuk sumbunya ini juga kita extrude juga nih. Ya. Jadi pilih extrude lagi. Extrude, kemudian udah kita buat seperti ini. Ya. Extrude seperti itu. Nah, lalu namun sudut pandang warna dan ketebalan lingkaran 3 dimensi tidak sesuai matching dengan gear. Agar parameternya sama dengan gear, klik tool copy extrude. Nah, ini dia kan. Jadi ada copy extrude. Mana dia nih? Kita cari copy extrude. Ini apa? Ini. Nah, ini dia. Copy extrude. Nah, sekarang kita copy ke bagian ini. Nah, itu dia. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dia. Bisa kita letakkan di bagian sini. Seperti ini. Yap. Nah, warnanya di atasnya apa nih warnanya? Warnanya ya udah kita clone warna. Ini kita copy warna ya. Copy warna. Kita tumpahkan ke sini warnanya. Wah, ternyata tadi belum kita kasih warna ya. Nggak bisa dia jadinya nih. Ini warnanya.
ini. Nah, bisa. Oke, bisa ternyata. Warnanya hijau juga. Kalau merah warnanya beda sendiri dia jadinya. Oke, seperti itu. Ya, jadi tinggal kita kasih warna aja. Seperti ini dia jadinya. Nah, sekarang untuk selanjutnya kita tambahkan sumbu di bagian belakangnya yang lebih panjang. Kita agar batang as lebih panjang, selanjutnya drag klik kanan. Nah, ini dia. Kita akan membuat satu lagi ya. Ini kan baru satu nih. Ada harusnya sumbunya di bagian belakang. Udah, ini caranya diklik kanan. Klik kanan. Kemudian copy here. Sorry. Malah di bagian atasnya aja. Klik kanan. Copy here. Nah, jadi kita blok semuanya. Nah, sekarang kan ada dua nih. Untuk memperpanjang, ya udah ini bisa kita. Nah, gampang. Tinggal perpanjang aja. Sepanjang itu. Kemudian letakkan di belakang. Ini kan kalau kita taruh di sini, di depan dia letaknya. Seperti ini. Ya kan? Nah, ini dia. Oke, kita tambah panjangnya dikit lagi lah. Kita panjang sedikit lagi. Sudah. Udah segitu. Masih terlalu panjang. Kita perpendek dikit lagi. Sudah. Nah, ini dia pas ini. Udah, ini letaknya adalah di belakang, di depan sini. Untuk apanya ya udah tinggal kita order saja, klik kanan, kemudian order to back of page. Seperti itu. Yap. Nah. Ya, begitu saja. Udah. Jadilah roda giginya seperti ini. Oke. Seperti itu. Ini karena fasilitas di fasilitas di CorelDRAW versi 2021 ini ada fasilitas bevelnya, maka jadi seperti ini jadinya. Ada sudut seperti ini. Oke, tapi nggak apa-apa, bagus juga. Nah, sekarang ini kita blok semuanya. Kita blok, kemudian kita hilangkan outline-nya. Ya, jadi tidak ada garis pinggirnya sekarang. Oke, seperti itu. Nah, sekarang ini bisa kita group Ctrl G. Nah, begitulah caranya membuat roda gigi dengan menggunakan CorelDRAW yang versi 2021. Artinya kita gunakan fasilitas ini. Corners ya, ada fillet, ada scallop, ada chamfer. Ya. Kemudian tadi bagaimana kita mengcopy ini tadi ya, dengan memilih bagian copy extrude. Nah, itu dia. Oke, selamat mencoba. Begitu saja. Selanjutnya jangan lupa disimpan file save projectnya, ya kan, Metal Gear, save. Oke. Dan kalau mau mengekspor tinggal di blok saja. Ini di grup dulu, bisa tekan Ctrl G bersamaan ya, Ctrl G untuk grup. Kemudian kita pilih file, lalu export. Ada pilihan export. Ya, kemudian pilih, ini ada yang format JPEG, atau pilih PNG. Mana format PNG? Di sini ada nih. Oke, kemudian pilih selection only. Jadi dia akan terekspor bagian yang kita seleksi saja, yang kita blok tadi saja. Dan kemudian ekspor. Oke, seperti ini jadinya. Dan oke. Seperti itu. Udah terekspor, kita lihat di bagian mana ya tersimpannya. Ini ya. Ini dia.
Oke, seperti inilah gambar 3 dimensi yang kita buat dengan menggunakan Corel Draw. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.